Di depan saya ini ada mantan pendeta apa? Pendeta. Dulunya pendeta. Pendeta. Nah, ini adalah, saya panggilnya apa nih? Cik Christine ya? Boleh. Cici ya berarti ya, Cik Christine. Saya-nya apa? Li. Oh, Li, berarti Sally. Sally. Nah, gue setan. Alhamdulillah, Cik Christine ini dulunya aktif di GBI, betul ya? Terus sekarang sudah menjadi Muslim, Masya Allah. Nah, kita pengen dengar nanti gimana, sambil kita saling sharing, ya. Iya. Nanti misalnya Christine ada mau tanya, yang saya bisa jawab, saya akan jawab. Yang saya nggak tahu, akan saya cari tahu. Tapi yang penting pulang dari sini, nanti yang jelas, insya Allah iman kita makin kuat. Amin. Gitu. Cik Christine masuk Islam tahun berapa? 2022. 22, Iya. berarti 2 tahun ini ya? 2 tahun. Jalan 2 tahun ya Iya. berarti. Nah, boleh nggak ceritain Cik, dulunya gimana? Kok dari seorang yang aktif di GBI, kok bisa tiba-tiba ke Islam gitu? Sebenarnya lebih ke pengalaman pribadi sih. Terlebih lagi mengenai pernikahan yang saya tidak mendapatkan secara detail hal-hal yang diatur di dalam Alkitab waktu itu ya. Oke. Sampai satu saat saya diundang ke teman saya yang menikah secara Islam. Dan di situ dikatakan bahwa si pihak laki-laki punya kewajiban ini Oke. gitu. Yang mana selama ini saya tidak mendapatkan gitu. Dan di situ mata saya terbuka betapa di dalam Quran dan di dalam Islam itu diatur secara detail gitu. Oke. Nah, dari situ saya mulai mempelajari. Kalau sedemikian diaturnya, berarti hal-hal yang lain juga pasti diatur Iya, kan. betul. Gitu. Di situ saya mulai mempelajari dari sendiri dari YouTube. Widih. Dari YouTube-nya Kak Dodi. Waduh. Dan yang lain-lainnya. Dan juga ada sahabat saya, kita sering berdiskusi. Kebetulan sahabat saya itu Muslim gitu. Terus? Kita suka membandingkan, tapi lebih ke secara historis sih, gitu. Apa yang tertulis di kedua kitab sucinya masing-masing gitu. Dan sampai suatu saat di dalam peristiwa proses perceraian yang tidak mengenakan itu, jadi di dalam perjalanan saya pulang dari kantor di mobil, saya nangis, saya merasa sendirian dan saya memanggil Tuhan, Tuhan di mana gitu, dan saya bertanya, Tuhan, apakah Engkau Tuhan yang sudah aku kenal sebelumnya dan sebenarnya adalah kesalahan saya yang tidak mendekat kepadanya gitu loh. Jadi saya bertanya, Tuhan tuh mana gitu. Dan pada saat itu sambil nyetir saya berdoa dalam bahasa roh gitu, karena saya kan Kristen GBI ya, karismatik. bahasa roh ya. Bahasa roh. Yang alirannya siraba-raba atau sandalawas? Terus mohon maaf ya. Ini cuma remind aja gitu. Iya. Dan waktu saya berdoa dalam bahasa roh, ada satu kata yang keluar dari mulut saya yang saya tidak pernah pikirkan, maksudnya tidak pernah terlintas gitu, yaitu hayakalah. Waktu itu saya bacanya seperti hayakalah gitu ya. Saya nggak bisa berhenti ngomong seperti itu. Sambil nangis? Sambil nangis. Terus sesudah tangis saya reda karena saya kebingungan sendiri, saya telepon teman saya tanya apakah tahu nggak artinya, dan dia bilang nggak tahu. Lalu saya tanya apakah ini salah satu kata yang ada di dalam azan, mungkin saya sering dengar dan mungkin termemori secara nggak langsung, jadi itu keluar, dia bilang bukan. Lalu saya cari di Google kok. Terus dapat artinya? Dapat artinya. Artinya mungkin saya lafalnya salah waktu itu. Sebenarnya adalah hayakallah. Itu adalah salam yang artinya ada 4. Akulah yang akan melanggengkan rezekimu, akulah yang akan memperbaiki hidupmu, akulah yang akan membuat engkau dekat kepadaku, dan akulah yang membuat hatimu senang. Masya Allah. Gitu. Cuman satu kata itu ya? Cuman satu kata itu. Terus setelah Cik Christine tahu arti itu, gimana? Saya merasa itu kaget, tapi juga kayak ngerasa wow, ini seperti seseorang satu orang pribadi yang benar-benar memperkenalkan dirinya kepada saya dengan bukan dengan nama tapi dengan saya merinding. terus merinding. Tapi dengan kebesarannya dan dengan
fungsinya dia yang ada di dalam hidup manusia gitu loh. Dan semua itu berkesinambungan keempat hal itu. Tapi sebelum Cik Christine mengucapkan kata itu, sebelumnya apa Cik Christine pernah dengar dari YouTube apa dari apa Nggak gitu? pernah kok. Nggak pernah. Boleh dicek aja di Google artinya apa. Mungkin nggak banyak orang juga yang tahu. Iya. Terus setelah itu baru dimulai perjalanan Cik Christine untuk ke Islam. Jadi saya semakin curious kan kok. Jadi saya mempelajari tuh apa sih bedanya. Hal yang pertama saya pelajari adalah tentang Yesus di dalam Quran gitu. Terus saya ngeliat, wah ini seperti ada satu missing link yang kalau misalkan dibikin jadi satu puzzle tuh sebenarnya inilah yang tidak tertulis di dalam Alkitab waktu itu kan. Tentang lahirnya, tentang kecilnya bagaimana gitu kan. Kita taunya pas dia waktu umur 12 yang dia disunat. Ya, umur 8 hari. 8 hari. Terus pulang kan ke Nazaret itu di Lukas. Iya. Habis itu kan setiap tahun mereka datang ke Yerusalem. Umur 12 tahun diceritakan malah dia sedang didengarkan oleh orang-orang di dalam bait suci. Setelah itu nggak ada cerita. Nggak ada kan. Sampai dia kemudian melayani gitu ya, umur 30 tahun. 30 tahun. Terus? Gitu. Jadi saya mulai belajar gitu. Dan juga banyak tokoh-tokoh saya lihat kok makin kesini makin banyak ya. Apanya? Justru tokoh-tokoh agamis yang dari nonis pada jadi mualaf kok. Oh gitu. Yes. Kalau saya kan bukan tokoh agama. Kayak kalau saya kan cuma jemaat yang rajin berperpuluhan doang. Bunda Irena contohnya. Oh, Ustazah gitu. Irena, ya gitu kan. betul. Terus? Terus Ko Stephen yang almarhum gitu. Kohani. Iya. Kohani Kristianto. Terus saya bingung. Oh, ada apa ini gitu? Maksudnya gerakan apa ini? Justru orang-orang bukan yang tidak tahu loh. Maksudnya bukan secara ya boleh dikatakan mereka berilmu lah ya, gitu. Dan mereka mendalami gitu. Dari situ malah Cik Christine penasaran dong. Iya. Ini kenapa banyak orang masuk Islam gitu? Iya. Terus sampai ke Islamnya prosesnya gimana? Sampai ke Islamnya karena saya cari tahu, saya suka dengerin Zakir Naik. Zakir Naik, Masya Allah. Dokter Zakir Naik ya? Dokter Zakir Naik, ya. Terus wah, sama juga berarti sama saya nih. Korban Dokter Zakir Naik gitu. Alhamdulillah ya berarti ya. Alhamdulillah. Jadi terus? apa ya kok semakin jadi pengen tahu banyak gitu. Dan juga suka mendengarkan cerita-cerita bagaimana orang tuh mualaf gitu. Maksudnya setiap pribadi tuh berbeda-beda dan itu kayak membuat saya wow, ternyata ya berjuta-juta cara bagaimana orang bisa revert kembali. Revert betul. Iya, kembali kepada fitrahnya ya. Iya, betul. Gitu. Betul sekali. Kembali ke fitrah, nggak pindah agama. Iya. Jadi kita sebenarnya itu bukan pindah agama, kita kembali ke fitrah manusia. Fitrah manusia adalah muslim.